Bisa, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang cerita seram. Cerita kali ini kita didatangi oleh narasumber yaitu Bapak Rusnadi. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cerita seramnya di sini setiap kita melaksanakan syuting itu semua narasumber akan bercerita tentang keadaannya sewaktu mereka sedang dalam mimpi, dalam perjalanan, dalam setiap kegiatan yang pasti ada pada saat itu cerita yang serem. Bapak Rusnadi, ya, pasti ada cerita serem tuh. Iya. Nah di sini kita akan bercerita. Bagi siapa aja yang punya cerita boleh nih. Boleh tuh, siapa aja yang punya cerita boleh silakan bercerita di sini. Boleh dari komen, like, subscribe itu bercerita serem. Ya di sini bercerita tentang ada cerita serem. Kalau masalah cerita suram serem ya pasti ada. Coba cerita harus mari. Ya masalah kita kalau kita dalam perjalanan kan kita kalau masuk ke tempat yang serem-serem itu pasti serem itu. Kita masuk ke langkah ke tempat yang misalkan kita silaturahim yang keramat itu baru wow gitu tuh baru itu buluk-buluk itu kalau kita nggak itu madu doa. Coba diceritain itu waktu itu di mana waktu pertama kejadiannya, ketika momen apa, lagi ngapain, itunya kejadiannya di mana, waktunya kapan? Itu udah masalah itu udah lama juga itu kita bisa kita di daerah Pandeglang, silaturahmi di Pandeglang tuh. Waduh, begitu masuk kita jam 12 malam itu, waduh, itu pertama itu auranya udah kebuluk kuduk itu, aduh, merinding bener itu. Itu pengalaman itu. Waduh. Tahun berapa itu kejadian? Waduh, kalau masalah tahun sih ya sekitar tahunnya 2023-an lah. 2023, 2 tahun yang lalu. Iya. Itu waktu itu jalan-jalan kemana? Itu jalan-jalan kita ke Banten gitu. Keliling silaturahim kita. Ya namanya orang perjalanan bagaimana itu kita diajak silaturahim. Ya begitu tengah malam pas jam 12 itu masuk kita. Suatu tempat yang namanya keramat itu sepuh gitu. Keramat sepuh. Iya. Karena itu kayak begitu. Waduh itu bulu kuduk itu udah merinding aja itu. Itu dia jalannya sama siapa aja? Ya kalau masalah jalan itu kan banyak kan gitu. Orangnya. Rame-rame kita. Sekitar satu mobil lah kita itu. Siang malam? Malam itu jam 12 malam gitu itu. Itu boleh diceritain itu tempatnya itu bagaimana situasinya pada saat itu waktu pertama kali memasuki area itu, waktu pertama kali datang ke tempat itu pasti kan itu ada yang namanya suasananya bagaimana, naik gunung atau jalan berliku itu seperti itu. Ya kalau masalah jalan sih kita turun dulu kita turun naik tuh di situ ada rumahnya rumah balai-balai lah, ada musola di situ ada balai-balai kita naik lagi ke atas tangga gitu. Balai-balai itu ya tempat dia istirahatnya di situ, gubuk bambu situ. Hampir dulu kita situ istirahat sebentar, kita ngambil gubuk ya buang air kecil lah. Pas naik ke atas ya tahu sendiri kan begitu naik ke atas, waduh itu aura mistisnya itu yang magisnya itu udah itu waduh jauh berbeda gitu dari tempat yang lain gitu. Nah, gitu. Ya sebelum ke situ kita ya ke namanya ke tempat pemandian gitu. Ada pemandian juga. Di situ ada pemandian yang ke daerah Pandeglang itu. Gitu. Kalau namanya pemandian itu kan banyak orang ke situ. Dan kita silaturahim dulu gitu. Tempat sepuhnya baru. Gitu. Terus kira-kira pada saat datang ke lokasi itu makhluknya apa tuh? Waduh kalau masalah makhluk kita nggak bisa ngeliat, cuman kita merasakan bahwa di situ itu ada penyambutan yang luar biasa gitu. Begitu itu bulu kuduk saya itu udah waduh sendiri kan saya mau orangnya. Gitu. Kalau dirasa-rasa itu seperti apa? Jadi rasa-rasa itu kayak kalau sekasat mata itu kayak semacam gimana ya di
namanya kayak semacam penyambutan kalau kita tamu disambut gitulah. Pada masa saya bukan sebut saya wilayah lah. Berarti banyak dong ya? Banyak di situ. Banyak ya? Ya karena orang pun ke situ juga, tempat itu kayaknya nggak begitu, istilahnya gimana ya, belum ini terjamah banyak orang gitu. Yang taunya masih asri, masih asri gitu. Rasanya itu menghendingkan gitu, ini adem suasananya gitu. Gitu. Kata orang Sunda mata tiis gitu, tiis gitu, ibarat minum cai tiis lah, campur aduk wae cerita nah gitu mah gitu. Berhubung narasumber campur aduk ya begitulah ceritanya. Jadi pada saat jatuhnya berziarah gitu ya, ziarah kita ziarah ke tempat itu, di situ ada pemandian, ada rombongan itu seperti sudah disambut. Ya, jadi kita sering dijamu lah kalau gitu mah. Oh, ini ada yang mau silaturahmi ke sini kan kita. Oh iya udah. Ya kalau boleh tahu itu kami atau keramat itu keramat siapa? Nah, di situ disebutnya keramatnya Nyi Putra Nyi Buyut Sarinten Cikarae. Di situ. Itu dengar cerita sih dari sejarah gitu, itu istrinya dari Syekh Mansuruddin. Jadi itu yang disebut di situ. Itu juga di situ ngerasain gitu pas pertama silaturahim di situ, kita juga sama saudara tuh. Pertama tahunnya dengar situ tuh ke 2014 kalau nggak salah itu ya situ. Baru terbuka. Nah itu di situ yang di bapaknya disebut Syekh Demang Lancar itu belum kayak sekarang tempatnya, itu masih lampu templok kata orang zaman dulu mah gitu. Nah kalau sekarang kalau situ udah terkenal di makam Syekh Demang Lancar itu, sekarang udah ada musolanya, itu ada yang ngurusin rapi lah. Sekarang kita mau istirahat gitu, enak sekarang. Untuk para penziarah ya, ada fasilitas untuk dalam mulai lah, udah aman, nggak kayak dulu. Kalau kan lampu belum ada lampu orang mujar aja pakai lilin. Itu dengar cerita dari situ, saya nanya sekilas itu sama yang nunggu di situ. Kalau sekarang udah enak, tempatnya udah ada musolanya gitu. Itu mau jatuh juga udah enak. Itu pun dari situ kita kalau yang tahu kita mandi ke bawahnya itu. Itu pun ada Cipalias, Cipanganten, Ciberani, Cipangkat di situ. Ada di situ. Cilancar disebutnya itu. Sumur pun sumurnya gede juga tuh. Jadi kayak di bawahnya itu kayak lubang gitu. Oh kayak gua lah itu. Tapi kalau air udah ke atas mah itu rata aja, kayak bukan seperti air menggolak-golak, rata aja ngalir begitu. Di tengahnya itu di dasar sumur itu ada batu bulat namanya itu walam itu. Jadi orang itu istilahnya bermunajat sama Gusti Allah, namanya kita muter baca doa di situ, kita munajat ya insya Allah gitu. Itu ada batu, kita duduk di batu, digapit batu masih kita ya. Itu kan hanya sababiah gitu, jembatan kita. Alhamdulillah yang udah ngerasain gitu di situ. Itu pun orang rame sih itu. Nah biasanya nih Bang Rusnadi nih, kalau yang namanya tempat-tempat macam gitu ya, itu dijaga tuh biasa gitu. Ya. Nah, penampakan penjaganya itu apa? Kalau dibilang tadi itu saya kalau masalah penampakan itu benar cuma ngerasain bahwa di situ ada penuhnya dong. Orang besar gede tinggi gitu di situ. Iya, karena di situ kan ada pohon besar. Mungkin orang ya namanya orang bermandi ke situ itu kan bukan khusus mandi aja, namanya membersihkan palias itu kan maliasin yang aura-aura negatif di badan itu. Di situ banyak orang dari mana-mana. Ada pun orang dari dengar sih kalau nggak salah itu dengar dari orang Malaysia itu. Jadi ada yang kerja, nah dia nginep menjalankan katanya 7 Jumat di situ dia. Alhamdulillah itu wasilah dari situ gitu. Ada fotonya dari pembantu di tempatnya begini. Alhamdulillah gitu kita disambut di situ. Bahkan kita sama yang di Syekh Demang Lancar itu udah kenal banget gitu, udah kayak saudara di situ. Kalau dulu mah, pertama ke situ salah masuk saya yang ke sumur sebelah sininya. Itu yang di bawah rumah itu yang sekarang ada kobak-kobak itu di situ. Cuman pas saya naik ke atas itu ada
bapak-bapak di bawah pohon kelapa nanya. Saya di situ tuh nanya sama bapak-bapak itu, saya tanya, emang di sini ada keramatnya nggak Pak? Ini ada ketertarikan gitu, ada istilahnya tarik batin gitu. Nah dikasih tahu sama dia, no katanya ada pohon hanjuang sama pohon kelapa, pohon nangka, no gubuknya satu. Nah alhamdulillah di situ, alhamdulillah saya silaturahim ada satu orang bapak di situ lagi nungguin. Nah, di situ tempat lah merawat dia, merawat di situ. Itu pun dia cerita di situ, bangun sekarang alhamdulillah tempatnya udah mewah lah gitu. Kata udah yang istilahnya, oh saya kalau kesini udah berhasil. Nah insya Allah saya mau bangun tempat ini. Nah alhamdulillah sekarang jalannya udah enak, tempatnya enak, udah terang benderang. Biarpun nginep di situ juga ada dikasih ini untuk orang yang mau nginep sini ada gitu. Berarti udah dikasih nama lah tempatnya. Udah. Namanya apa tuh? Namanya di situ Makam Keramat Syekh Demang Lancar Sambalaka gitu. Terus dengar sekilas cerita itu mertuanya dari Syekh Mansuruddin. Itu. Nah itu yang disebut Nyimas Ratu Sarinten itu ya, dengar sekilas juga itu rambutnya panjang gitu. Nah dia pasti mungkin juga menginjak rambut itu, dengernya gitu dia, itu kan namanya sekilas doang, mungkin turun temurun gitu. Hanya keinjak batunya dia kejedot gitu, jatuh. Nah, itu Ratu Sarinten. Di situ ada makam keramatnya, di situ di atas Bubula, kalau itu gunung kecil lah gitu. Jadi itu di itunya ada pohon besar gitu. Itu makam-makam situ petilasannya banyak banget gitu. Batunya batu gede-gede semua itu, batu zaman dulu gitu. Jadi itu mau batu kayak gede banget kan, hitam semua itu di situ. Nah, sekarang mah ya alhamdulillah tempat itu udah mendingan dari tata lagi gitu. Tapi warga sekitar itu pernah nggak ada cerita yang bilang kalau itu tempat itulah angker? Ya denger sih begitu, rada gimana sih auranya lah begitu ya. Tapi mungkin bagi orang yang istilah kata orang apa namanya, kalau orang porangan begitu, orang penakut nah pasti. Tapi kalau orang udah biasa mah ya biasa aja. Pokoknya tujuannya cuma untuk silaturahim atau ziarah ya. Itu aja itu namanya situ. Makam Syekh Demang Lancar ya. Iya, selamat Syekh Demang Lancar. Demang. Jadi kalau di itu penampakan yang sering terlihat itu badan hitam tinggi gitu ya. Iya, yang di tempat pemandian itu. Gaibnya itu ada makhluk hitam besar. Iya. Karena kan di situ orang kan tujuannya masing-masing. Itu. Ya, mungkin itu aja pemirsa cerita serem. Cerita kali ini bersama Bang Rusnadi menceritakan tentang makam keramat yang intinya cerita di sini mengingatkan kepada kita kalau seumpamanya datang ke tempat-tempat seperti itu tujuannya yaitu tetap lillahi ta'ala ya, pada Allah. Jadi kagak minta pada yang bukan-bukan lah. Itu kan hanya ibarat kata kan petilasan gitu. Namanya orang begitu kan kita belum tentu kasat mata apa itu bener apa enggaknya kan kita. Jadi kalau tujuan kita baik, insya Allah jadinya baik. Kalau tujuan kita buruk, insya Allah jadinya buruk. Dan itu pun jangan sampai terjadi musyrik ya, menyekutukan Allah kepada makhluk Allah. Iya. Mungkin itu aja Bang Rusnadi. Iya. Kita pada kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin. Iya. Ya. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap di cerita serem.